Selamat malam Bapak-Bapak dosen dan asisten yang sedang menonton. Perkenalkan kami dari tim Comet. Kami di sini mengangkat perancangan sistem monitoring gas karbon monoksida pada lingkungan semi-outer. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Novel Ziad Alif Bintang S dan NIM 182240077. Saya Muhammad Afif Habibur Rahman dengan NIM 182240099. Dan saya Raditya Nanda Devara dengan NIM 1822411. Oke, next. Kami di sini mengangkat topik tentang keracunan oleh karbon monoksida. Baru-baru ini ada kejadian yang terjadi di Indonesia bahwa sekeluarga ada yang kehilangan nyawanya akibat kebocoran gas yang tidak diketahui dan menyebabkan konsentrasi karbon monoksida yang tidak terkendali. Nah, kenapa sih karbon monoksida ini bahaya? Karena yang pertama, karbon monoksida ini tidak ada warnanya, tidak berbau, dan juga tidak berasa. Sehingga manusia cukup sulit untuk menyadari bahwa terjadinya ketinggian atau kepekatan dari konsentrasi si karbon monoksida ini. Nah, apalagi di ruangan tertutup seperti tenda, area gambling, atau kabin, itu cukup lebih berbahaya lagi sehingga dapat meracuni manusia. Next. Nah, kami di sini memiliki sebuah solusi atas problem itu, yaitu COMET atau Co-Monitoring and Early Warning Technology. Nah, itu tuh menggunakan pendekatan IoT untuk menghadirkan pemantauan karbon monoksida secara real time yang memiliki klasifikasi tingkat resiko. Tidak hanya sekedar alarm on and off, tetapi juga memiliki klasifikasi yaitu aman, waspada, dan juga bahaya, yang dimana jika sudah mencapai level bahaya akan membunyikan alarm atau enggak buzzer. Nah, ini juga terhubung terhadap Wi-Fi yang bisa mengirimkan data secara real time melewati MQTT ke dashboard di smartphone pengguna. Next. Nah, alur kerja dari sistem kami yaitu menggunakan sensor MQ7 yang bertugas untuk mendeteksi kadar konsentrasi dari karbon monoksida yang akan dikonversi sinyal analog ya ke dalam sinyal digital oleh SP32. Dan data tersebut dibandingkan dengan threshold yang tadi saya sudah bahas, yaitu aman, waspada, dan juga bahaya. Setelah sudah diklasifikasi, barulah data di-upload ke MQTT sehingga bisa diteruskan ke dashboard pengguna. Next. Oke, sekarang kita akan masuk ke arsitektur hardware-nya. Nah, jadi di sini ESP32 yang di bagian bawah breadboard itu akan menjadi mikrokontroller utama atau pusat kendali yang menghubungkan sensor MQ7 yang di atas berwarna biru ya, dan bawahnya ada buzzer atau speaker untuk mengeluarkan peringatan. Bawahnya ada 3 jenis warna LED, merah, kuning, dan hijau. Dan di bawahnya ada display OLED untuk menampilkan secara lokal hasil dari pembacaannya. Dan di sini ada komponen serta pin yang digunakan, sensor MQ7 menggunakan GPIO 34, OLED display 3233 untuk SCL dan SDA-nya, LED masing-masing di 25267 dan buzzer di 14. Nah, ini semua akan dikoneksi dengan sistem daya yang dipusatkan pada modul TP4056 atau yang berwarna biru di sebelah kiri ini untuk memastikan arus dari baterai ini akan mengalir secara stabil dan juga aman ke mikrokontrollernya ini. Jadi dari baterai akan lewat TP4056 dulu, baru ke sampler dan juga ke SP32-nya. Next. Nah, sekarang ini ada alur pemrosesan dan komunikasi datanya. Jadi pertama kita inisialisasi dulu SP32-nya untuk membaca sensornya, membaca displaynya, membaca segala macam device-nya, koneksi ke Wi-Fi, dan juga koneksi ke klien MQTT-nya. Setelah itu, sensor MQ7 akan membaca nilai analog dari kadar CO secara berkala. Setelah itu, nilainya akan dibandingkan dengan threshold yang ditentukan, yaitu 0-50 itu aman, 51-100 itu waspada, dan 100 ke atas itu bahaya. Setelah itu, device akan mengaktifkan LED atau buzzer sesuai dengan statusnya.
Jadi kalau aman dia nyala hijau, kalau waspada kuning, dan kalau bahaya merah, dan buzzernya akan berisik. Next, data akan dipublish ke MQTT broker dalam format JSON seperti yang ada di bawah ini. Ada nilainya, statusnya, dan juga timestamp kapan data itu didapatkan. Dan akan ditampilkan pada dashboard smartphone secara real time menggunakan MQTT dashboard ini, Node-RED ini. Ini ada Arduino IDE, ini adalah lingkungan pengembangannya. Jadi untuk memprogram SP32 kita akan menggunakan Arduino IDE. MQTT broker ini untuk protokol penghubung antara SP32 dan juga dashboard atau Node-RED itu tadi. Next. Selanjutnya ada estimasi biaya implementasinya. Jadi di sini untuk biaya hardware-nya total ada di angka 278.750 untuk di software 0. Jadi totalnya hanya untuk biaya hardware saja. Software 0 karena kita menggunakan aplikasi yang bersifat gratis atau open source. Nah, perlu digarisbawahi bahwa biaya ini hanyalah biaya total untuk implementasi prototipenya saja. Jadi ini bukan angka atau harga final dari produk yang akan kami hasilkan. Ini semua termasuk dengan perangkat seperti breadboard dan juga jumper-jumper yang digunakan untuk pengetesan awal untuk prototipenya itu. Next. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dari desain produk yang udah kami buat. Nah, sebenarnya karena Comet ini itu kan emang dirancang sebagai perangkat portable, jadi kita ini membuat casingnya itu minimalis dan juga ergonomis. Kenapa? Biar itu dia tuh mudah dibawa dan juga digunakan untuk berbagai kondisi. Nah, pada mockup ini terdapat juga ada namanya loop carabiner ya, tentunya di bagian atas ini gunanya agar dia itu mudah untuk digantung, misalnya di atap tenda atau di dalam kabin kendaraan. Nah, selain itu juga terdapat di sini ada ventilasi yang bentuknya itu heksagonal. Fungsinya itu untuk apa? Jadi ini merupakan sebagai tempat untuk memastikan sensor MK7 itu dapat mendeteksi gas monoksidanya itu dengan baik. Nah, Comet ini juga dilengkapi dengan mini display yang dimana pengguna itu dapat memantau kadar karbon monoksidanya secara langsung. Nah, untuk pengisian dayanya di sini kami menggunakan USB-C. Kenapa? Agar lebih praktis, terus modern, dan juga dia kompatibel dengan berbagai perangkat pengisi daya yang saat ini itu umum digunakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan desain UI. Nah, ini desain UI-nya ini lebih tepatnya di aplikasi mobile. Di mana dia ini dirancang biar bentuknya tuh mudah digunakan. Nah, pada dashboard ini yang kita lihat, itu pengguna itu dapat memantau kadar karbon monoksida secara real time. Jadi kami itu menggunakan temanya juga gelap. Kenapa? Ya ini agar tampilan itu lebih nyaman di mata. Ya, seperti kita tahu juga, kebanyakan orang itu sekarang lebih prefer ke dark mode dibanding ke light mode. Oleh karena itu kita menentukan hal ini. Nah, selain itu juga di sini juga ada indikator warna yang kita buat adaptif, yaitu hijau saat kondisinya aman, kuning saat waspada, dan merah saat itu kondisinya berbahaya. Nah, selain itu juga pengguna dapat melihat riwayat kadar CO dalam bentuk grafik, yang dimana mereka juga akan menerima sebuah notifikasi jika terjadi peningkatan kadar karbon monoksida secara tiba-tiba. Nah, dengan tampilan ini yang udah kami buat secara sederhana, pengguna ini dapat memantau kondisi lingkungan itu dengan lebih mudah dan juga cepat. Nah, terkait kesimpulan, jadi sebagai kesimpulannya, Comet hadir sebagai solusi untuk meningkatkan keamanan dari bahaya gas karbon monoksida, khususnya adalah pada lingkungan semi outdoor seperti tadi, yaitu tenda, saat kita berada di tenda ataupun kabin kendaraan. Nah, ini itu dirancang agar bentuknya itu agar dia itu portable, mudah digunakan, dan juga mampu melakukan pemantauan kadar CO secara real time. Jadi selain itu, penggunaan komponen ini tuh tentu relatif terjangkau, sehingga dimana juga menjadi Comet ini sebagai solusi yang ekonomis tanpa dia itu mempengaruhi fungsionalitasnya. Dan kami di sini berharap bahwa Comet ini dapat menjadi alternatif detektor karbon monoksida yang lebih fleksibel dan mampu menjaga kondisi penggunaan yang belum banyak diakomodasi oleh detektor konvensional. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Sebelumnya mohon maaf jika ada yang kurang. Selamat malam.